Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Isni Khairina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan. Di sini saya mengajar Bahasa Indonesia kepada mahasiswa vokasi seperti di Politeknik Negeri Medan, mewajibkan saya untuk menjadi dosen yang kreatif dan inovatif untuk membangkitkan semangat dan motivasi mahasiswa terhadap mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun mata kuliah pokok saya adalah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum di Politeknik Negeri Medan. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang dimana mahasiswa dituntut untuk memahami proses kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahkan untuk penulisan karya ilmiah yang ada di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan. Cakupan pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa di seluruh Politeknik Negeri Medan agar dapat memahami penulisan karya ilmiah, adapun jenis-jenis karya ilmiah yaitu proposal, laporan, tugas akhir, makalah, skripsi, dan buku. Pembelajaran bahasa Indonesia di Politeknik Negeri Medan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sipadi yang disediakan langsung oleh Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan, yang dimana kehadiran materi pembelajaran dan pengumpulan tugas didokumentasi melalui aplikasi Sipadi. Pembelajaran dilaksanakan secara dua arah, di mana pusat pembelajaran mahasiswa adalah sebagai pendidik, sedangkan saya sebagai pengajar merupakan fasilitator dalam mengembangkan sistem pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan bervariasi dengan dua metode pembelajaran, yaitu berbasis project-based learning dan case-based learning yang berpedoman pada delivery, interaction, dan assessment. Dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia juga berkaitan dengan penggunaan ilmu teknologi. Sesuai dengan jurusan Teknik Komputer dan Informatika dengan program studi Manajemen Informatika. Di sini saya meminta kepada mahasiswa untuk dapat membuat proyek video dalam menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia, saya menggunakan media pembelajaran, menggunakan media audio visual seperti Canva yang estetik atau PowerPoint. Dalam konteks interaktif, saya mengajak mahasiswa bertanya jawab, diskusi kelompok, ice breaking, dan game dalam memahami materi pembelajaran saya. Dalam kegiatan ini, saya harapkan dapat melatih soft skill dan kreativitas mahasiswa serta peningkatan kerjasama tim. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya yang bertema dengan sejarah kedudukan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selamat menyaksikan kepada para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Isni Khairina, saya dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan jelaskan dalam Politeknik Negeri Medan, Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum, yang dimana notabene menggunakan pembelajaran PBL, Project Based Learning, dan CBL, Case Based Learning. Jadi kamu para mahasiswa di vokasi di Politeknik Negeri Medan ini, kita akan diperkenalkan dengan sistem adanya proyek penulisan karya ilmiah dan adanya pembelajaran tentang perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, saya masuk dulu untuk mengabsen para mahasiswa. Saya izin absennya, boleh nanti kamu bilang hadir kalau memang namamu ada dipanggil.
Yang pertama itu Valeria Kestanamira, Grand Brian Tupabayan, Yosafa, Mateu, Kezia, Naila, Raya, Dahliani, Muhammad Dafa, Kezia Kristina, Raka. Oke, terima kasih. Dea Ananda, Fatia, Gebi, Raffi Alfaiz. Oke, terima kasih. Masuk kita ke materi. Sebelum masuk ke materi ini saya ingatkan kembali, penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar itu memiliki dua konteks. Yang pertama, konteks untuk kamu memahami situasi, kondisi. Yang kedua, memahami tentang lawan bicaramu siapa. Sebelum kita masuk ke bahasa Indonesia, saya ingin memperkenalkan dulu pemahaman yang dulu kamu pernah pelajari tentang bahasa Indonesia. Mungkin kamu kalau di sekolah dasar, tingkat SMA kamu akan mempelajari tentang cerpen, puisi, pantun, majas, dan sebagainya. Tapi untuk di vokasi ini, di Politeknik Negeri Medan ini, kamu akan mempelajari tentang bagaimana kamu menganalisis bahasa Indonesia. Bagaimana kamu memahami cara berkomunikasi, bagaimana kamu bisa menulis karya ilmiah. Apalagi kita yang sudah perguruan tinggi, kita akan dituntut untuk bagaimana ketika kita membuat karya ilmiah berupa proposal untuk seminar kamu nanti, atau laporan, atau pembuatan makalah, dan pembuatan skripsi, atau sebagainya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan perkenalkan dulu apa itu bahasa Indonesia. Nah, ini ada visi misi tentang Polmed dan nilai-nilai organisasinya. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Oke, pembelajaran bahasa Indonesia itu ada yang pertama kedudukan dan fungsi bahasa Indonesianya sendiri. Lalu ada pengantar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini kajian yang akan kita pahami. Ini bagian dari RPS saya, rencana pembelajaran saya per semester. Dan ada penulisan teks akademik, adanya penulisan teks ulasan buku, adanya penulisan kutipan langsung dan tidak langsung, adanya penulisan kajian pustaka, penulisan teks proposal untuk kamu ketika kamu melaksanakan seminar proposal, dan teks laporan ketika kamu melaksanakan laporan magang atau PKL. Dan adanya penulisan teks artikel ilmiah seperti kamu membuat skripsi. Oke, next kita masuk ke berikutnya. Nah, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu diresmikan ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada butir ketiga. Oke. Yang kedua, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu kuno, Proto Melayu, yang berada di Kepulauan Riau, bukan di Riau. Jadi, bahasa Indonesia kedua ada yang berkaitan dengan fonologi ilmu bunyi. Ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau satuan bunyi disebut fonologi. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang satuan bunyi terkecil seperti huruf vokal, huruf konsonan itu disebut fonem. Lalu berikutnya, ilmu yang mempelajari tentang kajian bahasa di seluruh Indonesia itu disebut linguistik. Baru berikutnya ada perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kita sekarang menggunakan yang namanya ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Nah, untuk perkembangan berikutnya apakah ada? Ada namanya ejaan yang disempurnakan versi yang terbaru ketika perkembangan perubahan bahasa. Berikutnya satuan terkecil dan sampai terbesar bahasa ada huruf, kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Oke. Berikutnya, nah, aspek dalam kebahasaan. Ini akar dari kamu mempelajari bahasa, baik itu bahasa Indonesia. Ada keterampilan menyimak, artinya kamu mendengarkan, kamu memahami, tapi kamu bisa kembali menceritakan atau menyimpulkan hasil pembelajaran yang kamu dapat hari ini. Lalu kedua ada keterampilan berbicara. Berbicara di sini keterampilan dalam berretorika, seperti kamu mengucapkan kata pidato. Nah, berikutnya ada keterampilan membaca. Ada sistemnya, ketika kita membaca, ada membaca sistem yang cepat.
ada membaca penuh dengan analisis. Baru berikutnya ada keterampilan menulis. Menulis di sini sama seperti menulis teks proposal, teks laporan akhir, teks laporan magang, skripsi, makalah, itu bagian keterampilan menulis. Berikutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di negara kita sebagai bahasa resmi kenegaraan yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Oke. Berikutnya ada bahasa pengantar di dunia pendidikan. Artinya bahasa ketika kita berkomunikasi antara pendidik atau pengajar dan mahasiswa. Oke. Berikutnya bahasa perhubungan antar tingkat nasional. Nah, biasanya itu sebagai komunikasi antara satu negara atau antara daerah ke daerah yang lainnya. Berikutnya ada bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan sebagai ilmu pengetahuan secara teknologi. Oke. Berikutnya ada fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya sebagai jati dirinya bangsa. Udah, ada identitas nasional sebagai alat pemersatu suku bangsa. Sama seperti tadi alat komunikasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kalau kita menggunakan bahasa daerah, kita berasal dari masing-masing daerah, mungkin kita akan tidak paham apa maksud ataupun tujuan ketika dia berkomunikasi dengan kita. Makanya perlunya adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita, supaya kita paham kemanapun kamu pergi, kemanapun daerah yang kamu kunjungi, selagi itu masih seluruh Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya ada namanya motivasi nih buat kamu semua. Karena bahasa mungkin di zaman sekarang ini banyak orang yang berbahasa menggunakan bahasa baku. Apalagi sekarang ada istilah namanya bahasa prokem. Bahasa prokem adalah bahasa yang muncul dari sekelompok orang tertentu dan hanya dimengerti oleh orang tertentu. Contohnya apa? Bahasa gaul, bahasa yang dipakai anak Gen Z sekarang. Oke. Salah satu perubahan zaman dalam bahasa, misalnya mau bilang handphone dalam bahasa Inggris, tapi bahasa ejaan bahasa Indonesia sekarang namanya menggunakan gawai. Jadi yang sering kamu gunakan, ini contohnya handphone nih, kamu sering mungkin berbicara bilang, mana ya handphone saya? Nah, kalau dulu pakai EYD namanya telepon genggam. Tapi kalau kita menggunakan zaman sekarang ada namanya perubahan ejaan bahasa Indonesia, ini namanya gawai. Cuma kita belum lumrah saja. Nah, itu tadi banyak penggunaan bahasa-bahasa program. Mungkin hampir rata-rata juga kadang anak Gen Z bilang handphonenya itu harus sebut, oh ya iPhone-ku mana, seperti itu. Tapi sebenarnya bahasa Indonesianya ini adalah gawai. Nah, di sini ada beberapa motivasi, bukan beberapa, tapi ada kata yang memotivasikan peserta didik. Jadi ketika kamu berada dalam dunia kehidupan, hidup itu bukan soal menemukan dirimu sendiri, tapi hidup itu membuat diri Anda sendiri. Artinya buatlah diri Anda sebagai makhluk yang berguna. Dalam bentuk bahasa Indonesia apa saja? Satu, ketika kamu berkomunikasi, ketika kamu masuk ke dalam dunia yang namanya retorika, retorika itu bisa jadi presenter, MC, berpidato, nah, berkomunikasi secara formal. Kamu gunakan bahasa yang bisa memahami tentang pemahaman lingkungan yang ada di situ. Contoh misalnya kamu sedang mengadakan buat laporan pengabdian masyarakat. Ya, tidak mungkin kan kamu harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai KBBI. Bahasa Indonesia itu tergolong oleh dua, satu yang baik dan satu benar. Kalau baik, dia sesuai dengan konteks, kondisi, dan lawan bicaramu siapa. Kalau misalnya kamu dalam konteksnya tidak formal, ya silakan kamu menggunakan bahasa non baku. Selagi tergolong dalam kesopanan. Jadi bahasa itu
tergantung kepada etika. Bahasa sama etika itu tidak akan berpergi jauh, artinya mereka saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa Indonesia yang benar, mungkin kamu bisa pakai ketika kamu berada di dunia pendidikan, di dunia kerja. Nah, kamu gunakanlah bahasamu, bahasa yang bersifat formal, bahasa yang sesuai dengan KBBI, bahasa yang sesuai dengan bahasa ilmiah yang ketika kamu mengambil suatu bentuk jurusan atau mata kuliah, nah pasti ada bahasa ilmiahnya. Itu dia. Oke, baik. Apakah ada di sini yang belum mengerti atau yang ingin tanya jawab ke saya? Saya persilakan 3 orang, boleh angkat tangannya. Oke, satu lagi, 2, 3. Oke, kita gantian saja satu-satu, boleh sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Naila Yasmin Anggraini. Boleh dikuatkan sedikit. Perkenalkan Bu, nama saya Naila Yasmin Anggraini. Saya izin mau bertanya Bu. Ya, apa itu? Apa itu linguistik? Oke, baik. Linguistik dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih kepada siapa tadi? Naila Yasmin Anggraini. Mohon saya izin menjawab ya. Baik, ini untuk semuanya. Tadi ada teman kita, Naila bertanya, apa itu Bu linguistik? Tapi dalam bahasa Indonesia. Karena secara umum, linguistik itu adalah ilmu yang mengkaji bahasa. Itu secara umum, seluruh negara. Lalu kalau dia dalam bahasa Indonesia bagaimana? Dia dalam bahasa Indonesia adalah bagian dari program semantik, diafragmatik, sintaksis. Dia memahami tentang proses penggunaan bahasa atau menganalisis bahasa Indonesia. Nah, itulah bagian dari linguistik dalam bahasa Indonesia. Dia mengkaji makna, dia mengkaji bagian makna kata maupun makna kalimat. Salah satunya contoh, misalnya ada kata bisa. Bisa itu bisa dapat atau bisa ular. Tapi kalau dia masuk ke dalam makna kata, dia hanya dapat bisa. Tapi kalau dia masuk ke dalam makna kalimat, contoh, Sami bisa ular itu sangat berbahaya. Itu contoh. Kalau misalnya dia masuk ke makna yang satu lagi, apakah kamu bisa mengerjakan tugas ini? Bisa yang satu bermakna dapat, bisa yang satu bermakna racun. Jadi berbeda. Itu salah satu kalau ilmu yang mengkaji bahasa atau linguistik dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Naila. Ada pertanyaan? Oke, silakan sebutkan namanya. Nama saya Kezia. Saya ingin bertanya Bu, kapan bahasa Indonesia diresmikan di Indonesia? Oke, terima kasih kepada Kezia, akan saya jawab. Bahasa Indonesia itu diresmikan ketika adanya Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober tahun 1928, butir ketiga yang berbunyi, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Nah, kenapa dibilang di bagian poin ketiga? Karena poin 1 hanya mengakui. Kami putra-putri Indonesia mengakui tanah air. Poin kedua juga mengakui. Hanya poin ketiga yang menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang namanya dijunjung otomatis diletakkan paling atas. Makanya bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Sesuai yang tadi ada kita bilang di fungsi bahasa Indonesia sebagai kebanggaan nasional dan identitas nasional. Seperti itu Kezia, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Valerie Gekstanandra. Saya ingin bertanya, Ibu bisa sebutkan nggak bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Terima kasih. Oh, terima kasih kepada Valeria. Pertanyaannya bagus, good job. Nah, bahasa Indonesia bagaimana perkembangannya? Jadi yang pertama, bahasa Indonesia itu adalah ejaan Van Ophisien. Van Ophisien adalah ejaan pertama yang dibuat oleh Belanda. Kenapa saya bilang dibuat oleh Belanda? Karena memang dulu kita itu dijajah oleh Belanda. Makanya namanya Van Ophisien, diambil dari orang Belanda yang menggunakan OE, belum sampai A sampai Z.
Baru masuk ke poin berikutnya, ada namanya ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Nah, ejaan Suwandi juga diambil dari nama orang yang berasal dari Pulau Jawa. Karena dulu Indonesia disebut sebagai Nusantara. Nah, negara Nusantara, Pulau Nusantara, maka ada istilah seperti itu. Oke, ejaan Suwandi, ejaan Republik yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri. Oleh orang Jawa di Pulau Jawa. Berikutnya ada namanya EYD. Ejaan yang disempurnakan yang digunakan di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena dia sudah bagian disempurnakan. Nah, masuk proses perubahan zaman yang namanya ejaan bahasa Indonesia. Alasan ejaan bahasa Indonesia masuk karena bahasa kita menggunakan bahasa serapan, artinya bahasa asing yang sudah mengalami perubahan masuk ke menjadi bahasa Indonesia dan diakui ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, misalnya masuk ke dalam bahasa Indonesia yang kamu sekarang ucapkan kata syukur, alhamdulillah, itu masuk ke dalam bahasa Arab. Jadinya sekarang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu contoh kedua kata oke. Oke yang kita biasa gunakan mungkin ditambahnya perubahan huruf E di belakang. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu cuma kata huruf O dan K. Itu juga dari bahasa asing. Akibat perubahan zaman secara terus-menerus, maka perubahan bahasa Indonesia akan berkembang juga secara terus-menerus. Jadi perubahan bahasa Indonesia apakah akan berkembang? Jawabannya iya. Sesuatu perkembangan zaman maka akan mengubah semuanya. Tapi bahasa Indonesia apakah sudah masuk ke dalam bahasa yang internasional? Bahasa Indonesia sekarang ini sudah masuk ke dalam bagian negara Asia, salah satunya Malaysia. Malaysia sudah mengakui akan bahasa itu. Nah, kalau untuk di perubahan ke negara-negara bagian Eropa atau bagian lain mungkin belum. Jadi belum bisa dikatakan 100% bahasa Indonesia sudah sebagai bahasa internasional. Seperti itu. Boleh kasih plus buat yang bertanya? Oke. Baik, saya di sini ingin menjelaskan lagi kembali sebelum kita masuk nanti ke tugas. Nah, saya akan jelasin. Ada beberapa tugas nih buat mahasiswa dari beberapa penjelasan saya karena kita menggunakan sistem yang namanya project based learning. Artinya, mahasiswa punya project tentang kaitan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan masyarakat. Kadang lingkungan kita itu ada namanya lingkungan pendidikan. Kalau lingkungan pendidikan dipastikan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan itu hampir beberapa persen saja. Paling 50% ketika kamu bertanya jawab antara kamu dan dosen. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesianya digunakan ketika kamu nih pergi ke kantin, kan tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kamu misalnya berada sama orang tua, ya nggak mungkin kamu gunakan bahasa Indonesia yang benar, tapi kamu akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan versi bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan lawan bicara. Berarti di situ ada etika kamu berkomunikasi. Nah, itu poinnya. Itu kalau kamu menggunakan bahasa Indonesia yang menggunakan lawan bicaramu orang tua. Tapi bagaimana kalau misalnya di lingkungan kamu bermain, mungkin tadi lingkungan keluarga, pendidikan, lalu bagaimana lingkungan bermainmu? Artinya bersama temanmu, tetanggamu, itu lingkungan sekitarmu, itu kamu akan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kondisinya atau situasinya. Ya, kamu harus lihat kondisinya bagaimana. Kalau dia tidak bersifat formal, saya rasa tidak apa-apa. Tapi kalau dia bersifat formal, ya maka kamu laksanakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Nah, tugasnya boleh dicatat ya. Boleh catat, silakan catat. Saya akan berikan kamu tugas. Oke. Poin pertama, tugasnya adalah kamu disuruh untuk mewawancarai orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
Jadi kita wawancara dulu nih yang baik. Yang baik tadi yang mana? Yang lingkungan sekitarnya, lingkungan pertemanan. Nah, itu yang baik. Lalu yang kedua, kamu catat kita menggunakan lingkungan mewawancarai penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Itu siapa saja? Kalau yang benar itu misalnya ketika kamu ketemu dosen. Ruang lingkupnya berarti pendidikan. Ketika kamu ikut organisasi nih di kampus kan ada berbagai macam organisasi dan kamu akan melaksanakan yang namanya rapat organisasi, berarti kamu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ketika kamu tanya jawab sama dosen, seperti tadi ya, ada Kezia, ada Naila, ada Valeria yang tanya jawab sama dosen. Berarti kamu harus gunakan yang mana? Kamu harus gunakan bahasa Indonesia yang benar tadi. Nah, jadi kamu cari, lalu kemudian kita buat video nih. Kita buat video, kita wawancara, kita edit video. Jadi project yang kita gunakan itu project menggunakan video. Berarti ada media audio visualnya dan ada kinestetiknya. Jadi di sini nih kita gunakan namanya kreativitas dan inovatifnya mahasiswa. Bagaimana kamu buat video itu sekreatif mungkin? Silahkan kamu gunakan imajinasimu, silahkan kamu gunakan media pembelajaran, misalnya pakai media video audio visualmu atau menggunakan pengeditan video. Kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang kamu edit. Ya, silahkan gunakan saja. Seperti itu. Kamu silahkan gunakan media pembelajaran apa saja. Nah, ini akan kita kumpul dengan waktu seminggu. Jadi video itu kita buat, lalu nanti kita masukkan ke YouTube. Nah, itu merupakan project. Kalau misalnya ada kesempatan nih, ada pameran dari Prodi. Nah, kita bisa gunakan video kita sebagai pameran. Nah, ini ketika kami sedang pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia, ini project kami. Atau pembelajaran mata kuliah lain. Nah, untuk saat ini kita buat project ini, nanti kita akan buat, lalu kita akan analisis. Setelah kita buat video, kita akan analisis dampak nanti perbedaan. Bagaimana ketika kamu mencari bahasa Indonesia yang baik dan ketika kamu mencari bahasa Indonesia yang benar. Seperti itu. Ada yang kurang paham dengan tugasnya? Oke, terima kasih kamu sudah paham, tapi sebelumnya saya kasih kesimpulan sedikit. Ingat ya nak, bahasa Indonesia itu memiliki dua konteks, jadi kamu jangan salah. Ada yang baik dan benar. Jangan salah menempatkan mana ketika kamu menjelaskan yang baik dan mana ketika kamu menjelaskan yang benar. Nah, itu salah. Jadi, kamu harus bedakan posisi atau kondisi, situasi, dan siapa lawan bicaramu. Ketika kamu sama dosen bagaimana? Bahasa Indonesia itu bukan hanya tercipta dari secara lisan, tidak. Tapi dalam tulisan, mungkin banyak kan kita ini yang mau ngechat yang namanya dosen, misalnya nanya, Ibu apakah hari ini masuk? Atau Ibu bagaimana tugas saya? Atau mau nanti revisi atau bimbingan sama dosen. Nah, gunakan bahasa Indonesia itu yang benar. Dalam komunikasi via chat juga kamu harus gunakan bahasa Indonesia yang benar. Kalau itu dia ngechat dosen. Tapi kalau kamu ngechat temanmu, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai situasi dan siapa lawan bicaramu. Nah, itu ya. Jadi ingat bahasa Indonesia tuh bisa secara lisan dan tulisan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia itu ada yang bersifat baik, bahasa Indonesia penggunaan yang baik dan yang benar. Yang ketiga, bahasa Indonesia tuh dilihat siapa lawan bicara, kondisi, situasi dan keadaan. Seperti itu. Baik, ada yang masih belum paham? Oke. Terima kasih, nanti kita jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa proyeknya kamu kerjakan. Nanti sama-sama kita tayangkan di depan biar kita lihat, oh ini proyek kamu. Paham? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Terima kasih. Jangan lupa ya tugasnya.